Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang komitmen dan kedisiplinan kerja. Yang pertama, saya dimulai dengan di pagi hari, saya berangkat dan bangun menggunakan atribut lengkap perusahaan yang telah disesuaikan dan sesuai dengan komitmen yang telah dijalankan oleh perusahaan. Di pagi hari, saya berangkat kerja bersama teman saya tepatnya di jam 6 pagi, dikarenakan saya ada tugas piket bersama salah satu departemen HRD, yaitu Pak Yuri. Piket ini juga menjadi salah satu tema dalam cerita saya kali ini, yaitu bertemakan kedisiplinan dan komitmen kerja. Tugas piket ini mengharuskan saya mengawasi operator produksi maupun staf dalam menjaga kedisiplinan, terutama dalam atribut. Selain mengawasi, saya juga bertugas untuk menegur siapapun yang tidak berpakaian atribut lengkap dalam memakai seragam maupun ID card. Jika tidak, mereka akan saya suruh kembali pulang untuk melengkapi seragamnya tersebut. Setelah selesai melakukan piket, saya kemudian lanjut briefing terlebih dahulu kepada anak-anak produksi, di mana briefing ini saya akan membacakan planning, yaitu planning apa yang harus mereka runningkan hari ini. Selain membacakan planning, saya juga di sini mengarahkan operator untuk lebih disiplin dalam bekerja, memperbaiki dan menjaga kualitasnya serta menjaga kuantitasnya. Selain saya juga ditemani oleh beberapa staf untuk melakukan briefing ini. Salah satunya adalah inspektor line. Inspektor line menjaga kedisiplinan produksi selama ada di jam bekerja, baik itu dalam atribut, kerapihan, maupun NC produksi yang kadang meningkat. Inspektor juga mengawasi dan mengarahkan operator produksi untuk lebih meningkatkan kedisiplinan mereka. Selain briefing, tugas saya juga menginput beberapa laporan di setiap harinya. Salah satunya adalah laporan hasil produksi, di mana laporan hasil produksi itu menghitung per operator berapa hasil yang mereka dapatkan dalam sehari. Ada beberapa data yang memang harus saya input ke dalam laporan. Salah satunya, selain daripada laporan harian, saya juga menginput laporan hasil evaluasi produksi, di mana di dalamnya itu ada banyak sekali tentang evaluasi. Salah satunya adalah hasil mereka, tentang kualitas mereka, dan juga tentang absensi mereka. Jadi ini sangat bersangkutan dengan tema yang saya ceritakan hari ini, yaitu tentang kedisiplinan dan komitmen mereka terhadap perusahaan. Selain menginput ke dalam laptop, saya juga mencatat beberapa hal yang saya temui di setengah jam sekalinya. Salah satunya case-case NC ataupun mereka yang tidak disiplin dalam bekerja. Akan saya catat ke dalam laporan yang saya catat di setengah jam sekalinya. Setelah selesai pelaporan, saya langsung briefing dan berkumpul bersama tim saya untuk membahas case-case yang kami temui di hari ini. Atau bisa dibilang kami meeting evaluasi tentang apa yang kami temukan di hari ini. Di meeting kali ini kami juga menemukan beberapa solusi tentang manfaat dan juga tentang menjaga kedisiplinan serta komitmen kerja yang ada di perusahaan. Yaitu beberapa aspek komitmen kerja. Yang pertama itu motivasi. Kita harus memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan dan sasaran kerja. Yang kedua adalah fokus. Mempertahankan fokus pada tugas dan sasaran kerja. Yang ketiga, ketekunan. Berusaha keras untuk mencapai tujuan dan sasaran kerja. Yang keempat adalah tanggung jawab. Mempertanggungjawabkan hasil kerja dan tindakan yang diambil. Selain aspek, kami juga menemukan manfaat komitmen kerja. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Komitmen kerja yang kuat dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerja. Komitmen kerja yang kuat dapat meningkatkan kualitas kerja dan hasil yang dicapai. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Komitmen kerja yang kuat dapat membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di tempat kerja. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Komitmen kerja yang kuat dapat meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi rasa stres. Bagaimana sih cara kita meningkatkan komitmen kerja? Yang pertama, tentukan tujuan dan sasaran kerja yang jelas dan spesifik. Yang kedua, buat rencana kerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga,
Tetapkan prioritas pada tugas dan sasaran kerja. Yang keempat, minta umpan balik dari atasan atau rekan kerja untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, tetap termotivasi dan fokus pada tujuan dan sasaran kerja. Dengan memiliki komitmen kerja yang kuat, kita dapat meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan kepuasan kerja, serta membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di tempat kerja. Sedangkan dalam kedisiplinan, kita juga mempunyai aspek kedisiplinan kerja. Yang pertama, ketaatan pada aturan, yaitu mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, keteraturan, mempertahankan keteraturan dalam bekerja, seperti waktu kedatangan dan kepulangan. Yang ketiga, kualitas kerja, mempertahankan kualitas kerja yang tinggi dan sesuai dengan standar. Yang keempat adalah tanggung jawab, mempertanggungjawabkan hasil kerja dan tindakan yang diambil. Apa sih manfaat kedisiplinan kerja? Kurang lebih hampir sama dengan komitmen kerja. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Kedisiplinan kerja dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerja. Kedisiplinan kerja dapat meningkatkan kualitas kerja dan hasil yang dicapai. Yang ketiga, kedisiplinan kerja dapat membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di tempat kerja. Yang keempat, mengurangi kesalahan. Kedisiplinan kerja dapat mengurangi kesalahan dan kesalahan dalam pekerjaan. Caranya adalah, yang pertama, tentukan tujuan yang jelas. Kita harus bisa menentukan tujuan dan sasaran kerja yang jelas dan spesifik. Yang kedua, membuat rencana kerja yang lebih efektif dan juga lebih efisien. Yang ketiga, kita harus menetapkan prioritas pada tugas dan sasaran kerja. Yang keempat, kita juga harus meminta umpan balik dari atasan atau rekan sesama kerja untuk lebih meningkatkan kinerja kita. Yang kelima, tetap fokus, yaitu kita harus tetap fokus pada tugas dan sasaran utama kerja kita. Dengan memiliki kedisiplinan kerja yang baik, kita semua dapat meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan kepercayaan juga di tempat kerja. Sekarang, bagaimana sih cara menjaga kedisiplinan komitmen kerja? Yang pertama, untuk kita tetap menjaga kedisiplinan kerja, buat jadwal kerja yang lebih efektif dan efisien untuk memastikan bahwa semua tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Yang kedua, tetapkan prioritas pada tugas dan sasaran kerja untuk memastikan bahwa tugas yang paling penting dapat diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga, hindari gangguan dan distraksi yang dapat mempengaruhi kedisiplinan kerja. Yang keempat, tetap fokus pada tugas dan sasaran kerja untuk memastikan bahwa semua tugas dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan untuk menjaga komitmen kerja, yang pertama kita harus menentukan tujuan yang jelas. Tentukan tujuan dan sasaran kerja yang jelas dan spesifik untuk memastikan bahwa Anda memang memiliki arah yang jelas. Yang kedua, buat rencana kerja. Buat rencana kerja yang efektif dan efisien untuk memastikan bahwa semua tugas juga dapat diselesaikan lebih tepat waktu. Ketika kita sudah menjaga kedisiplinan dan komitmen kerja, kita juga dapat mengambil manfaat dari hal tersebut, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas. Menjaga kedisiplinan dan komitmen kerja dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerja. Menjaga kedisiplinan dan komitmen kerja dapat meningkatkan kualitas kerja dan hasil yang dicapai. Yang ketiga, membangun kepercayaan yang dicapai. Membangun kepercayaan, kita juga dapat meningkatkan kepuasan kerja dengan menjaga kedisiplinan dan komitmen kerja dapat meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi rasa stres. Setelah selesai melakukan evaluasi bersama dengan tim saya kemudian melanjutkan dengan bersiap-siap pulang. Terima kasih.